Warta Jemaat. Selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat ibadah kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari Jemaat PAUK Lenteng Agung, dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja PAUK Lenteng Agung di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Dan jika ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat PAUK Lenteng Agung, dapat menghubungi majelis di konsisori atau sekretariat gereja atau kepada majelis koordinator sektor. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Semrit Nenoliu STH M.Min. Ibadah minggu depan dipimpin oleh hamba Tuhan dari Binroh Prod Kodam Jaya. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepekan ke depan. Jadwal dan tempat kebaktian minggu ini. 1. Hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, kebaktian katekisasi reguler pukul 11.00, pelaksanaan Zoom meeting, pelayan firman Panatua Yuliani K. 2. Hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, kebaktian Komisi Pemuda pukul 17.30, pelaksanaan Zoom meeting, pelayanan firman pengurus Komisi Pemuda. 3. Hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, kebaktian Komisi Pria pukul 18.00, pelaksanaan Zoom meeting, pelayan firman Panatua Yusak Ari Cahyono. Informasi lainnya. 1.
Diimbau kepada jemaat untuk melunasi iuran khusus kedukaan setiap bulannya secara berkala. 2. Jika ada perubahan anggota tertanggung iuran khusus kedukaan, harap segera menghubungi majelis terkait. 3. Untuk mendukung pelayanan gereja kita, PAUK Lenteng Agung, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui A. Penyampaian secara langsung ke gereja sesuai waktu ketika pendeta atau majelis bertugas. B. Ditransfer ke rekening gereja. 4. Untuk uang persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan sesuai dengan jadwal jemaat memberikan persembahan ibadah umum di gereja. 5. Memperhatikan kondisi terkini akibat pandemi COVID-19 yang makin mewabah, rapat pleno diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 8 Agustus 2001. Mohon kiranya dukungan dari jemaat. 6. Sesuai dengan edaran dari Gubernur DKI mengenai pemberlakuan kembali PPKM level 4 yang dimulai sejak tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2001, maka dari itu kegiatan ibadah tatap muka sementara ditiadakan sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian. 7. Berita lahir. Telah lahir putri pertama dari Bapak Donald Tuhumuri dan Ibu Teresia Oktaviani Sengkei bernama Dominic Q. Adriela Tuhumuri pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 di Rumah Sakit Zahira. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 8. Akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Erik Eli dengan Saudari Sentike Lekalait. Pemberkatan nikah hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah di Gereja GPM Lumoli, Desa Lumoli. Mohon kiranya dukungan doa dari jemaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyikan pujian yang terambil dari PKJ 7 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu saat ini terambil di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menghadap tahta Allah yang Maha Kudus untuk mengaku dosa-dosa kita dalam kesempatan ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan langkah yang gontai, dengan hati yang remuk, karena kenyataan keberdosaan kami dalam hidup kami, khususnya dalam sepekan kemarin, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan ketika kami datang untuk mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kami menyadari akan keberadaan kami yang penuh dengan noda, celah, dan dosa. Dan karena itu kami berdoa, mohon kepadamu, ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami, agar kami layak menikmati hadirat-Mu, agar kami layak untuk menyambut makanan iman, yaitu firman-Mu yang hendak Engkau sampaikan kepada kami dalam ibadah saat ini, dan agar kami juga layak untuk menerima dan mengelola berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dalam sepekan ke depan. Ampunilah kami sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita melalui doa dan nyanyian penyesalan, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat Tuhan diundang berdiri, bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku harus mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada jemaat, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1 dan 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian jauh firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Roh Kudus kiranya menolong menyanggupkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Untuk ibu-ibu yang sedang mengandung dan anak-anak cucu jemaat yang masih kecil, balita-balita, diundang untuk kembali berdiri di tengah persekutuan untuk kita doakan sekali lagi. Kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak cucu jemaat-Mu yang berdiri di tengah persekutuan bersama dengan keluarga, dengan pendamping orang tua, untuk kakek nenek mereka. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Para ibu yang mengandung, dalam masa mengandung mereka, dalam masa kehamilan mereka, Tuhan menolong, menyertai dan memberkati mereka hingga saatnya tiba, waktunya genap. Dalam anugerah-Mu mereka boleh dapat melewati proses persalinan mereka dan keluarga mereka. Bersyukur, bersuka cita, kami juga turut bergembira atasnya. Berkati mereka dan keluarga mereka, juga anak-anak jemaat-Mu Tuhan, berkati bersama dengan orang tua dan kakek nenek mereka, orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka. Berkati mereka agar sedari dini di tengah keterbatasan daya nalar, daya serap mereka untuk memahami firman-Mu, Roh Kudus, roh pengertian, roh pertumbuhan iman, roh pertumbuhan rohani itu kiranya menolong mendampingi mereka agar seiring waktu berjalan, fisik mereka makin bertumbuh, jiwa mereka semakin berkembang, iman mereka juga semakin bertumbuh dalam anugerah-Mu hingga pada saatnya mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Allah. Berkati mereka, orang tua dan keluarga mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati kekasih-kekasih kami ini, juga setiap jemaat, setiap keluarga yang masih merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan, dengarkan doa umat-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap pasangan suami istri yang masih tetap berdoa berharap di hadapan Allah untuk kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga dengarkan doa umat-Mu. Juga untuk jemaat-Mu yang berdoa untuk keluarga kerabat handai taulan mereka yang meminta topangan doa untuk kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga dengarkan doa umat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dan kekasih-kekasih kami yang berdiri tengah persekutuan ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kepada ibu-ibu dan adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah, dan karena itu kita berdoa. Terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong membimbing kami sekalian agar kami semua dapat mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan ketika Tuhan menyapa kami melalui firman tertulis dalam Alkitab yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama. Terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahan bacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Perikop judul memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan, menghayati, dan melakukannya dalam perjalanan kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Haleluya.
Shalom, selamat hari Minggu. Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Gereja PAUK Lenteng Agung, jemaat simpatisan atau warga jemaat lain yang turut beribadah, keluarga kerabat dari jemaat yang juga turut beribadah bersama. Apa kabar Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saya mewakili seluruh pelayan berdoa dan berharap kiranya Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara semua tetap sehat, tetap kuat, tetap mengalami sukacita Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan situasi kehidupan seperti apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudara alami dan lalui di dalam dan bersama dengan Tuhan. Tema kita di pagi hari ini, di hari Minggu ini, sesuai dengan bacaan yang telah dibacakan, itu sesuai dengan Baki, buku Almanak Kristen Indonesia. Temanya adalah orang akan makan bahkan ada sisanya. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, hal makan adalah sesuatu yang penting. Ketika masih sekolah misalnya, saat mengisi biodata, data-data pribadi itu kadang-kadang suka ditanya makes, makanan kesukaan. Apa makanan kesukaan Bapak Ibu, Opa Oma, Saudara-saudara sekalian? Dapat disebutkan, setiap orang tentu punya makanan kesukaan. Di antara banyak jenis makanan yang ada, tentu setiap orang punya makanan kesukaan yang paling favorit. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan terakhir Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara menikmati makanan kesukaannya untuk terakhir sebelum mendengarkan khotbah ini? Dan mengapa katakanlah misalnya sudah lama tidak bisa menikmati makanan kesukaan? Ada yang makanan kesukaannya itu saksang, ada yang makanan kesukaannya babi rica, ada yang makanan kesukaannya macam-macam. Untuk sebagian dari kita, terutama Opa Oma, kalau makanan kesukaannya seperti yang saya sebutkan tadi, hampir dapat dipastikan sudah jarang atau bahkan hampir tidak pernah lagi bisa dinikmati karena faktor kesehatan, pertimbangan-pertimbangan kesehatan. Jadi hal makan yang kemudian berkembang dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya dalam masyarakat urban, masyarakat kota, wisata kuliner, itu menjadi sesuatu yang penting. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan. Yang betul adalah makan untuk hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah di dalam Alkitab memahami betul apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan primer, makan, minum, dan pakai. Dan kalau diurut, makan itu lebih penting. Orang bisa telanjang dan tidak mati. Orang bisa tinggal di emperan toko, orang bisa tinggal di hutan dan tidak mati. Tapi orang tidak bisa hidup kalau tidak makan. Dan Allah memahami betul itu. Itulah sebabnya sebelum menciptakan manusia, pada bagian yang terakhir dalam masa penciptaan, dalam proses penciptaan, Allah memastikan terlebih dahulu logistik. Allah memastikan terlebih dahulu pemenuhan kebutuhan manusia, terutama yang terkait dengan makanan dan minuman. Tetapi ternyata sejak awal
yang berkaitan dengan makan dan minum itu ada etikanya. Ada makanan yang tidak boleh dimakan, ada pohon yang tidak boleh disentuh dan diambil buahnya untuk dimakan. Tetapi yang namanya manusia selalu melanggar itu. Semenjak tragedi itu, semenjak tragedi di Eden itu, jadi sebetulnya kalau manusia taat, manusia itu kebutuhannya tercukupi. Makan, minum, pakai, dan tempat tinggal. Juga kebutuhan sekunder. Manusia bisa berkreasi, manusia bisa senang, bisa menikmati berbagai keindahan hidup di Taman Eden pada waktu itu. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka hal makan menjadi sesuatu yang sulit. Hal memperoleh makanan dan untuk menikmatinya menjadi sesuatu yang sulit. Adam harus bekerja, memeras keringat, dan kemudian juga selanjutnya dalam kehidupan umat manusia. Maka berulang kali dikisahkan tentang kelaparan yang terus menerus terjadi, masa paceklik yang dilewati oleh manusia. Dan di dalam perjanjian lama, dalam bacaan kita ini adalah satu kisah tentang masa paceklik itu yang ternyata dalam zaman Elia juga telah terjadi selama 7 tahun. Dan dalam masa Elisa juga terjadi selama 7 tahun. Dan itu menimbulkan efek penderitaan, efek kelaparan yang luar biasa. Namun dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal penting dan menarik untuk kita renungkan bersama terkait dengan kisah ini. Dan kita dekatkan, hayati, bahkan kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, dalam situasi-situasi kehidupan terkini yang kita alami bersama Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam situasi musim paceklik, ketika semua orang mengalami kekurangan, kita belajar dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan tempat asalnya, bahwa dia berasal dari Baal Salisa. Untuk menunjukkan bahwa itu nyata terjadi, ada tempatnya, tetapi tentang orangnya tidak dicatatkan. Yang dalam masa paling sulit, dalam musim paceklik, dalam musim kemarau, musim kelaparan, tetap memilih untuk memberikan apa yang menjadi hak Allah. Peduli dengan pekerjaan Tuhan, tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya dengan memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan yang harus diberikan. Dia membawa 20 jelai roti. Pada waktu itu roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Jadi belajar memberi kepada Allah, peduli dengan pekerjaan Tuhan di tengah situasi yang sulit dalam perjalanan kehidupan kita adalah sesuatu yang penting. Alkitab tak mencatat siapa orangnya. Artinya hal ini dapat dilakukan, bisa dilakukan oleh siapapun di antara kita, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita. Hal yang kedua, kita belajar dari Elisa. Elisa sebetulnya ketika mendapatkan 20 roti jelai itu dan sekantong gandum itu, bisa membuat dia untuk bertahan hidup. Ada cadangan logistik, ada cadangan makanan setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Dan dia bisa saja menyimpannya karena memang itu diperuntukkan untuk dirinya ketika dibawa oleh seseorang dari Baal Salisa itu. Tetapi ketika roti itu sampai kepadanya, dia memerintahkan pelayannya untuk membagikannya kepada 100 orang yang sangat mungkin adalah murid-muridnya atau orang-orang di sekitarnya, ataupun mungkin orang-orang yang tidak dikenalnya yang sedang berada di sekitarnya. Maka dari Elisa kita belajar bahwa hidup itu tidak boleh egois. Belajar berbagi, berani berbagi di tengah situasi sulit dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kita belajar dari pelayannya.
Di tengah ketidakmengertiannya, dia tetap memilih untuk taat. Taat kepada Elisa yang adalah gambaran atau simbol kehadiran Allah. Karena memang Elisa bukan hanya sekedar mengatakan apa yang dikatakannya, berikan. Mereka makan. Di dalam ayat yang ke-42 itu dikatakan, berilah itu kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Taat kepada Allah. Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu bangun kehidupan kita di atas fondasi iman yang paling teguh, yaitu firman Allah. Baca dan renungkan setiap hari. Elisa membangun dasar imannya di atas dasar kebenaran firman Allah yang kemudian membuat dia dapat melakukan sebuah mujizat yang dapat dilakukannya di antara 32 mujizat setelah Elia, sang senior yang telah dipanggil Tuhan. Elia meninggalkan separuh dari rohnya, bahkan selendangnya ditinggalkan untuk Elisa, dan kemudian dia bisa tetap mengiring Tuhan, berjalan di atas dasar kebenaran firman Tuhan, mengalami Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya, yaitu mereka yang beriman dan imannya itu dibangun di atas fondasi firman Allah yang kokoh, tangguh, kuat. Tuhan akan selalu membela, Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu mengangkat, Tuhan akan selalu mempromosikan, Tuhan akan selalu melimpahkan berkat-Nya. Bahkan berkelimpahan, ada sisanya. Paralel, bandingkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada seorang anak kecil no name yang membawa roti. Dan dari roti itu Yesus membuat mujizat dan ada sisanya 12 bakul. Sama seperti kisah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam kisah ini juga tidak diceritakan sisanya dikemanain. Apakah dibawa pulang oleh Elisa? Apakah dibawa pulang oleh 100 orang itu? Apakah dibawa pulang oleh pelayan yang melayani Elisa pada waktu itu? Tidak dijelaskan. Sangat mungkin roti itu, yang sisa itu dibagi-bagikan. Bahkan mungkin untuk orang-orang lain yang mereka jumpai dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menolong, menyertai, dan memberkati anak-anak-Nya. Kisah tentang kebutuhan hidup kita di hari-hari belakangan ini, memang di tengah situasi yang sulit, di bawah bayang pandemi COVID-19 yang membawa kita untuk berada dalam konteks PPKM level 4, situasi semakin sulit dan terkait dengan makan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur kalau kita masih bisa makan. Kita masih bisa menikmati makanan kesukaan kita, bahkan kita masih punya indera perasa kita masih bisa merasakan enaknya makan. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Sebagian dari jemaat, bahkan terakhir Pak Pendatua Yeremia pada hari Minggu yang lalu menceritakan bahwa indera perasa, lidah beliau, pengecap beliau itu belum bisa merasakan makanan. Itu rasanya seperti apa, bahkan indera penciuman juga belum bisa mencium. Bapak Ibu Saudara, bayangkan itu. Beliau terkena long term COVID. Ternyata corona itu ada yang untuk jangka waktu yang agak panjang dan proses pemulihannya itu agak lebih panjang.
Mudah-mudahan Pak Penatua Yeremia lekas pulih. Tapi seperti itulah. Jadi kalau kita masih bisa makan, masih bisa merasakan manis, pahit, asin, masakan, masih bisa mencium aromanya, bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita latih iman kita, iman yang dibangun di atas dasar firman Allah, yang percaya bahwa Allah tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati anak-anaknya, bahwa kita juga harus belajar untuk melakukan dan memberikan apa yang terbaik yang menjadi hak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita juga belajar untuk taat, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, dan membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak egois, yang tidak hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri, tapi memikirkan orang lain, sama seperti Elisa memikirkan 100 orang yang ada di sekitarnya ketika dia mendapatkan 20 roti jelai dan sebakul gandum pada waktu itu. Alkitab tidak menceritakan kisah hidup mereka tentang seseorang dari Baal Salisa itu, tentang Elisa itu hidupnya selanjutnya seperti apa. Tapi yang jelas adalah bahwa ketika orang peduli dengan Allah dan pekerjaannya, sedia berbagi hati dan hidup, Allah selalu akan peduli dengan hidupnya. Biarlah firman Tuhan ini kita aminkan dan kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tengah situasi-situasi yang sulit saat ini, mari kita tetap ingin menjadi alat berkat Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyediakan berkat, bahkan berkelimpahan. Orang akan makan, bahkan ada sisanya, dan Tuhan menggenapi firman-Nya. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati janji firman-Nya dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir tentang apapun, tentang pemenuhan kebutuhan hidup kita, terutama kebutuhan primer, dan lebih terutama tentang makan minum kita. Sebab Allah dalam diri Kristus Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup, yang masa hidup dan pelayanannya dimulai dengan membuat mujizat di Kana, tempat perjamuan, tempat pesta, tempat makan minum. Bahkan pasal yang ke-6 Injil Yohanes, setelah mengisahkan tentang kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup. Nas pembimbing yang kita baca, akulah roti hidup. Dan karena itu, mari serahkan hati dan hidup kita, seluruh perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan. Bangun iman kita di atas dasar yang paling kokoh, yaitu firman Allah yang berkuasa. Maka mujizat demi mujizat akan kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Ketika kami belajar dari seseorang anonim, no name, dari Baal Salisa dalam kisah ini, kami belajar tentang bagaimana kami harus memprioritaskan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, melakukan dan memberikan yang terbaik apa yang menjadi hak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami belajar dari pelayan Nabi Elisa, kami belajar tentang bagaimana kami harus taat kepada Allah dengan melakukan yang terbaik bagi Allah dalam ketaatan kami kepadamu. Juga ketika kami belajar dari Elisa, kami belajar tentang bagaimana kehidupan kami harus menjadi kehidupan yang terbuka dan berbagi dengan setiap orang di sekitar kehidupan kami. Bahwa manakala kami rela dan berani berbagi, saat yang sama sesungguhnya kami akan terus-menerus mengalami mujizat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan ya Allah, tolonglah kami agar kami membangun diri kami dengan perisai iman di atas dasar firman Allah, sehingga kami terus dapat berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami kuasa kasih dan mujizat Tuhan, dan berani berbagi hati dan hidup dengan setiap orang di sekitar kehidupan kami. Berkati kami, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah
bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 147 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini, sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela semuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Di sini ada beberapa pokok doa yang akan saya sampaikan kepada Allah yang diterima oleh majelis jemaat dari Bapak Ibu Saudara jemaat. Kecuali semua yang disampaikan, barangkali ada pokok-pokok doa terkini yang jemaat Tuhan belum sempat sampaikan, maka naikkanlah itu kepada Tuhan ketika kita berdoa syafaat. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami plus doksologi. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk anugerah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hari-hari yang kami lalui, khususnya sebulan berlalu, dan hari ini Tuhan membawa kami untuk berada di hari pertama di bulan Agustus di tahun 2021, di hari Minggu ini. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ibadah Minggu hari ini, hamba berdoa dan menyerahkan keseluruhan jemaat-Mu yang beribadah bersama jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, para orang tua kami, opa, oma, dan seluruh jemaat, Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi, anak-anak, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Orang-orang tua kami
para opa, oma baik yang telah sendiri maupun masih lengkap sebagai opa, oma bersama anak cucu mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka bersama dengan anak cucu mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga, biarlah Tuhan juga memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka. Perjalanan studi dari anak-anak jemaatmu kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, bahkan yang telah selesai dan mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan, yang mencari teman hidup Tuhan berikan teman hidup yang sepadan. Kami berdoa dan menyerahkan jemaatmu seluruhnya, tua muda kecil besar, kiranya kami semua dapat mengalami kasih Tuhan, jemahan Tuhan, lawatan Tuhan, penguatan dari Tuhan, khususnya di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi bersama di bawah bayang pandemi COVID-19 yang ternyata dengan segala daya dan upaya yang kami lakukan bersama dengan sesama anak bangsa dan pemerintah kami belum dapat membuatnya berlalu dari negeri kami, dari kehidupan kami. Dan karena itu di tengah situasi seperti ini, kiranya Tuhan tetap mendampingi kami, menguatkan kami, mengokohkan iman percaya kami. Jemaatmu dalam segala keberadaan keterbatasan mereka, kiranya tetap menjadi jemaat yang kuat, yang juga terus menerus berpartisipasi aktif dalam kehidupan persekutuan kami, khususnya dalam ibadah-ibadah secara virtual, secara online. Kami serahkan juga kekasih-kekasih kami, jemaatmu yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan juga hadir menolong, menyertai, menjamah, menyembuhkan mereka. Ibu Herianto, Saudara Noverius di Laduru, Bapak Agustinus Lambi, Ibu Tri Andrias, Penatuha Sugoru, Oma Muskita, Oma Odi dan keluarga, Ibu Amirudin dan keluarga, Ibu Marlon, Bapak Antonius, Ibu Damaris, dan Opa Yaredi. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan hadir, menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Baik mereka yang terkonfirmasi positif COVID, terpapar dan dalam masa pemulihan, dan atau yang telah dinyatakan negatif dan dalam masa pemulihan, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini dan setiap jemaat yang dalam pemulihan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa kasih pemulihan-Mu yang sejati, yang sempurna dalam kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kekasih-kekasih kami ini, biarlah Tuhan hadir bekerja melalui obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, tindakan-tindakan medis yang dilalui, bahkan perhatian, kepedulian dari anggota keluarga, dari jemaat, dari tetangga, dari siapapun, kiranya menjadi penguat iman bagi mereka untuk segera bangkit, bersemangat, menapaki perjalanan kehidupan mereka, menerima dan meraih, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami, persekutuan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan Pak Yosef dan Ibu Wati, di mana saudara dari Pak Yosef yang juga terkonfirmasi positif COVID di Papua, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu seluruhnya dalam kehidupan, dalam rencana kehidupan mereka. Biarlah Tuhan tetap dan terus menolong, menyertai, memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang dalam keadaan berupa-rupa pergumulan Tuhan hadir memberi jalan keluar, atau setidaknya Tuhan memberi kekuatan iman kepada mereka agar mereka kuat dan bertahan di tengah situasi sulit sambil tetap berdoa, berharap, beriman, bergantung, bersandar mutlak kepada Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Donald Tuhumuri dan Ibu Teresia, Bapak Peter dan Ibu Desti. Kami bersyukur bahwa setelah secara intensif, secara terus-menerus rutin kami berdoa dan membawa kedua kekasih kami, Ibu Teresia dan Ibu Desti, dalam masa kehamilan mereka. Kami bersyukur bersama dengan keluarga ini karena Tuhan telah menolong, menyertai, memberkati dalam proses persalinan mereka, proses operasi sesar yang dilalui oleh kedua hamba-Mu, Ibu Teresia, pada tanggal 25 Juli, hari Minggu yang lalu, dan juga untuk Ibu Desti pada hari Jumat 30 Juli
yang lalu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga-keluarga ini, putri-putri yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka, khususnya untuk Ibu Teresia dan Ibu Desti dalam masa pemulihan mereka pasca operasi. Tuhan berkati, dan juga untuk bayi yang mereka lahirkan, anak yang mereka lahirkan, biarlah bertumbuh dalam anugerah-Mu ya Tuhan, dan biarlah Pak Donald, Ibu Teresia, Pak Peter, Ibu Desti memaknai kehadiran buah hati yang Tuhan anugerahkan ini sebagai titipan Tuhan, dan mereka tetap dan terus setia menunaikan tugas panggilan mereka sebagai ayah dan ibu. Juga kami berdoa untuk Oma Tuhumuri dan juga Ibu Heni dan Pak Hatno dan semua keluarga, kiranya Tuhan tetap menolong, menyertai, memberkati mereka dalam sukacita mereka, kiranya tetap menjadi sempurna di dalam Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan kekasih kami Pak Erik yang akan melangsungkan pernikahannya pada tanggal 3 Agustus yang akan datang di GPM di Ambon. Biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan menolong, menyertai dan memberkati Pak Erik, saudara kekasih kami ini bersama dengan calon teman hidupnya, juga kedua belah pihak keluarga dalam persiapan mereka. Biarlah Tuhan memberkati baik yang ada di Ambon, di Maluku, bahkan di Jakarta, Ibu Penatua Eveni, Bapak Banjar Nahor yang juga turut mendukung. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati. Tuhan turut campur tangan dalam semua proses pernikahan yang akan dilangsungkan. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. GPM Lumoli yang akan melayani seluruh pelayan dan jemaat yang mendukung, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Persiapkan Pak Erik dan calon teman hidupnya agar mereka tetap dan terus disertai dan diberkati oleh Tuhan, dan kelak mereka menjalani kehidupan mereka sebagai satu keluarga rumah tangga Kristen yang baru. Kami serahkan keluarga yang mendukung ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami dan pelayanan bersama kami sebagai pelayan, pendeta, majelis, pengurus. Tuhan juga berkati kami dalam upaya kami dengan segala keterbatasan dan pembatasan terkait dengan PPKM level 4 yang saat ini kami jalani. Biarlah kami terus dengan segala keterbatasan kami berkreasi, berinovasi, menghadirkan ibadah-ibadah di mana umat-Mu dapat bertumbuh dalam iman dan percaya harap mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan panitia retret dengan segala rencana mereka yang masih tertunda. Kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan. Ibu Damaris dan seluruh rekan-rekan panitia, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, persekutuan kami, gereja Pok Lenteng Agung ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Juga untuk jemaat simpatisan yang beribadah bersama dengan kami dimanapun berada, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Atau setiap anggota keluarga, kerabat dari jemaat Gereja Pok Lenteng Agung yang juga turut beribadah bersama saat ini, dimanapun berada Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Jetman Pangaribuan dan seluruh tim Satgas di Kongo. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam tugas-tugas yang mereka emban, dalam tugas keprajuritan, tugas negara yang Tuhan embankan kepada mereka. Tuhan juga berkati mereka di mana mereka juga selalu rutin beribadah bersama dengan kami. Tuhan memberkati mereka, keluarga yang mereka tinggalkan, Tuhan juga memberkati seluruh tim. Biarlah mereka tetap kompak menunaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk setiap warganet Kristen yang juga mengakses link YouTube ibadah kami dan beribadah bersama. Meskipun kami tidak saling mengenal, tapi biarlah kami terus menerus saling mendoakan sebagai satu kesatuan dari tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan secara Katolikos di seluruh dunia. Tuhan berkati di Indonesia, PGIW DKI Jakarta, POKS DKI Jakarta, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dengan segala dinamika kehidupan kebangsaan, terutama
dengan kenyataan-kenyataan kehidupan kebangsaan kami saat ini, di mana sebagian besar energi bangsa kami, pemerintah kami dan seluruh rakyat kemudian nyaris tersedot dalam upaya untuk menangkal penyebaran virus COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan Kasih-Mu proses vaksinasi dan berikut berbagai jenis bentuk vaksin yang dipakai dan proses pengadaan penyediaannya oleh pemerintah dan instansi terkait dan atau pihak-pihak lain, negara-negara lain yang juga turut membantu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke berbagai pelosok negeri. Berikut seluruh anak bangsa di berbagai pelosok negeri, di tengah realitas kejamakan hidup bersama di dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila, rumah besar Bhinneka Tunggal Ika ini. Kami serahkan kehidupan berbangsa kami ke dalam tangan Kasih-Mu. Kendati kami berbeda iman, berbeda suku, berbeda budaya, tapi kami tinggal dan hidup bersama, mencari makan bersama sebagai saudara bersaudara di dalam rumah yang satu ini. Maka kami berdoa, Tuhan lawat Indonesia, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan berkati Indonesia, pemerintah bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami. Inilah ya Allah, sebagian dari rangkaian syafaat kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami sekali lagi, Jemaat Gereja Pauk Lenteng Agung dan jemaat lain yang turut beribadah bersama. Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Pak Yosef dan seluruh rekan-rekan multimedia yang terus menerus dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, juga keterbatasan infrastruktur sarana yang kami miliki, terus menerus memediasi kami, menolong kami untuk beribadah kepada Tuhan, terkoneksi, saling terkoneksi. Dan terutama ketika kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan, Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami ini. Di penghujung rangkaian syafaat ini kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran pada hari Minggu ini dan sepekan ke depan. Tuhan memberkati mereka. Ibu Heni, Pangke, Stefania, Anabel, Jacqueline, Franklin, Konyora, Saudari Nevi Herawati Tarigan, Gladys, Agracia Eli, Yemima Agnes, Leoni, Bapak Mariana, Ibu Linda Wati Raja Guguk. Kami serahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran ini ke dalam tangan Kasih-Mu. Tuhan melawat mereka, memberkati mereka. Terima kasih untuk jumlah tahun usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan kembali Tuhan tambahkan setahun lagi. Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami ini dan orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka. Apa yang menjadi doa mereka dalam momen ulang tahun mereka di tahun ini, Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Inilah kami ya Tuhan, dengarkan kami, sebab kami naikkan syafaat kami pada saat ini kepadamu, tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus, Sang syafaat utama kami yang setia, yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Dan karena itu, pulanglah dalam hidupmu, kembalilah menunaikan tugas, panggilan, dan aktivitas hidupmu. Lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Percayalah, Allah sanggup untuk memenuhi kehidupan kita, memenuhi kebutuhan hidup kita, bahkan sampai berkelimpahan. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 412 bait yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, dan seterusnya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri, mari kita bersaat teduh mengucap syukur untuk ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan khususnya dalam sepekan ke depan. Lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Jaga diri kita, salam sehat. Jaga hidup kita, diri kita, dan orang-orang dekat di sekitar kehidupan kita. Patuhi protokol kesehatan dalam masa-masa PPKM level 4 ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 412, bait yang kedua, buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan seterusnya.